Terima kasih Bu Yulce. Terima kasih Bu Yulce. Dan selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam doa kita bersama dan juga dalam merenung bersama tentang kasih Tuhan kepada kita lewat perantaraan Bunda kita Maria. Tadi pagi saya membaca satu refleksi seorang postulan, dikatakan begini, Pater, saya begitu kering berdoa. Doa saya kering, saya hanya berdoa bersama, saya jarang sekali berdoa pribadi, karena saya tidak merasa sungguh-sungguh ada kehadiran Allah. Kemudian saya katakan kepadanya, adikku, pergilah ke cermin dan lihat di sana seorang pribadi yang mencintaimu. Dan yang dicintai oleh Allah. Yang bisa mengubah dirimu hanya yang ada di cermin itu. Dan itu adalah gambar dan citra Allah. Maka bila berdoa, sadarilah dirimu sebagai citra Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, engkau bertemu dengan seorang yang sangat mencintaimu, yang sangat mengasihimu, dan yang sungguh selalu rindu menunggumu untuk berbicara bersamamu. Dialah pribadi yang sangat mencintaimu. Syukur puji Tuhan, dia merasa lega dengan jawaban saya yang sederhana itu. Dan ternyata memang kalau kita berdoa, kita harus merasakan sebagai citra Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, sehingga doa kita tidak menjadi doa yang membosankan, tetapi percakapan pribadi kita kepada Allah yang sungguh mencintai kita. Dan malam ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita merenungkan Santa Perawan Maria di dalam kehidupan Santa Faustina. Begitu banyak kisah atau inspirasi yang ditemukan oleh Santa Faustina dari Bunda Maria. Sekarang kita melihat sedikit banyaknya dari buku-buku hariannya, bagaimana Santa Faustina merasakan perlindungan dan cinta Bunda Maria itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dan kita sedang mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Dalam salah satu doa tadi yang diungkapkan, kita mengatakan, hanya Engkaulah ya Allah yang tahu bagaimana lama, bagaimana waktunya. Kami sebagai manusia, kami tidak tahu sampai kapan jiwa yang orang-orang yang kami cintai itu berada di api penyucian atau di purgatorium. Tapi kita yakin bersama doa Bunda Maria, pintu surga terbuka bagi mereka, bagi saudara-saudari kita yang kita cintai itu, yang kita kasihi itu. Dan kita yakin itu, Bunda Maria merentangkan tangannya bagi mereka, membuka pintu surga bagi mereka. Maka malam ini kita melihat bagaimana Santa Faustina merasakan peranan Santa Perawan Maria itu di dalam dirinya. Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan bahwa all the saints have a great devotion to Our Lady. No grace comes from heaven without passing through her hands. We cannot go into a house without speaking to the doorkeeper. Well, the Holy Virgin is the doorkeeper of heaven. Ini perkataan dari Santo Yohanes Maria Vianney. Dikatakan oleh santo yang suci ini, santo yang kita cintai ini, dan Santo Yohanes Maria Vianney kita tahu sebagai pelindung pastor-pastor paroki. Dia adalah pelindung semua imam-imam paroki kita, pastor paroki kita. Kita serahkan dalam perlindungan Santo Yohanes Maria Vianney. Pastor paroki kita doakan supaya terus menunjukkan cinta kasih Allah, pengampunan Allah, kerahiman Allah, sama seperti Santo Yohanes Maria Vianney. Dan Santo Yohanes Maria Vianney, imam yang saleh dan rendah hati ini mengatakan, semua orang kudus katanya, semua para kudus memiliki devosi yang besar kepada Bunda Maria. Dan itu memang benar.
Tak ada satupun orang kudus yang pernah hidup di dunia ini yang tidak berdevosi kepada Bunda Maria. Semua orang kudus itu berdevosi kepada Bunda Maria. Oleh sebab itu kita meniru teladan orang-orang kudus ini. Kita berdoa dari berbagai tempat, berkumpul untuk bersyukur dan memohon perlindungan Bunda Maria kepada kita. Dan kita meniru para teladan orang kudus itu. Karena tak ada seorang pun katanya orang-orang kudus yang tidak memiliki devosi kepada Bunda Maria. Misalnya kita lihat sendiri Santa Faustina yang hari malam ini kita renungkan, Santa Yohanes Paulus II, bahkan membuat motto kepausannya Totus Tuus, segalanya bagimu ya Maria. Dan kita melihat juga Santo Fransiskus dari Assisi, seorang kudus yang besar, juga berdevosi kepada Bunda Maria. Dia menulis beberapa doa yang berkenaan dengan Bunda Maria. Dia menuliskan salam kepada Santa Perawan Maria, dan banyak orang-orang kudus lain yang tidak pernah lepas dari peranan Bunda Maria dalam hidupnya. Kita telah melihat juga bagaimana Santo Padre Pio juga berdevosi yang besar kepada Santa Perawan Maria. Banyak sekali waktunya dia gunakan untuk berdoa rosario. Pada saat dia berjalan, rosario ada di genggamannya. Mendengarkan pengakuan dosa, rosario ada di genggamannya. Seluruh dirinya diwarnai dengan devosi kepada Bunda Maria. Dan kita juga yang berkumpul di sini, pelan-pelan juga mau mengikuti teladannya itu. Kita mau selalu berada dalam naungan Santa Perawan Maria. Karena tidak ada seorang kudus pun yang tidak berdoa melalui Santa Perawan Maria. Dan Santo Yohanes Maria Vianney menambahkan begini, tidak ada rahmat yang turun dari surga tanpa melalui tangan Santa Perawan Maria, tanpa melalui Bunda Maria. Dan ini penghayatan dari Santo Yohanes Maria Vianney. Katanya tak ada rahmat yang turun dari surga tanpa melalui Santa Perawan Maria, tanpa melalui tangan Santa Perawan Maria. Karena memang dalam doa itu pun kita ungkapkan begini, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dan Maria itu penuh rahmat. Allah sungguh menjadikannya penuh rahmat untuk kita. Maka kita lihat kembali, Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, kita tidak bisa masuk ke dalam rumah tanpa berbicara dengan sang penjaga pintu. Tidak bisa kita masuk ke dalam rumah tanpa kita berbicara dulu kepada sang penjaga pintu. Tidak bisa. Entah siapapun penjaga pintu, misalnya yang ada di rumah kita, atau di tempat kita, atau dimanapun di perumahan kita, seorang tamu itu pasti berbicara dahulu kepada penjaga pintu agar dia bisa masuk ke dalam rumah. Adakah di sana Ibu Regina, saya mau bertemu? Adakah di sana Paula Lin, saya mau masuk, saya mau bertemu? Ini contoh-contoh yang konkret yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Kita tidak bisa masuk, kata Santo Yohanes Maria Vianney, ke dalam rumah tanpa melalui penjaga pintu. Dan Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, perawan suci Bunda Maria itu, itulah penjaga pintu surga. Dia penjaga pintu surga. Memang dikatakan juga, Santo Petrus memegang kunci kerajaan surga. Tetapi penjaga pintu surga yang menyambut setiap anak-anaknya yang mau datang ke dalam surga itu, ada Bunda Maria di sana. Dan itu Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, dia ada di pintu menunggu kita. Kita harus bicara kepada penjaga pintu itu dulu, agar kita bisa masuk ke dalamnya. Maka doa-doa kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal itu, kita mohon terus kepada Santa Perawan Maria. Bunda Maria, bukakanlah pintu kerajaan surga bagi saudara-saudariku yang telah meninggal. Terimalah mereka, bawalah mereka kepada Yesus Putramu. Mohonkan pengampunan dosa kepada mereka, bagi mereka. Dan bila kita lewat pintu itu, kita pasti akan merasakan kasih sayang Santa Perawan Maria. Ini kita lihat Santo Yohanes Maria Vianney mengatakannya demikian, bahwa penjaga pintu surga itu adalah Bunda Maria sendiri.
Sekarang kita lihat apa kata Santa Faustina kepada kita tentang siapa itu Bunda Maria. Kongregasi Santa Faustina juga adalah disebut sebagai kongregasi suster-suster Mater Misericordiae, Bunda Maria yang berbelas kasih. Jadi spiritualitas mereka juga memang sudah didasari pada peranan Bunda Maria yang berbelas kasih. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa spiritualitas ini juga sangat mempengaruhi dan mengilhami Santa Faustina di dalam hidupnya, sehingga dia terus-menerus menimba sumber belas kasih Allah itu dari Bunda Maria. Bunda Maria itu disebutnya sebagai Bunda Pelindung, sebagai Bunda, sebagai guru. Guru. Jadi guru itu menuntun, guru itu mengajari, guru itu membimbing. Guru itu yang kita tahu, guru itu adalah menyatakan salah bila kita melakukan kesalahan, dan mengapresiasi kebenaran bila kita melakukan kebenaran, dan memberikan nilai kepada kita. Dan itulah yang kita alami dalam hidup kita. Guru itu memberi penilaian, memberi tuntunan, dan juga disebut sebagai instruktur kita. Dan bila hubungan guru dan murid itu baik, didasari oleh cinta, demi kebaikan, saya yakin pengalaman-pengalaman kita, anak-anak kita yang dididik oleh guru yang baik, pasti anak kita juga akan baik hasilnya. Nilai-nilainya juga baik. Nilainya juga memuaskan karena ada relasi yang baik antara guru dan murid. Jadi bagi Santa Faustina, Bunda Maria itu adalah guru. Guru, pembimbingnya. Dan juga disebut sebagai perantara bagi dia. Sebagai perantara. Jadi kita lihat Santa Perawan Maria itu bagi Santa Faustina memiliki peranan yang sangat istimewa. Dan dikatakan bahwa ia menerima karunia kemurnian hidup istimewa itu dari Santa Maria. Dia mengalami kekuatan dari Santa Perawan Maria. Dia mengalami kekuatan walaupun dia menderita. Karena dia belajar dari Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria adalah gurunya. Kita ingat bagaimana Santa Perawan Maria itu harus melahirkan di kandang Bethlehem. Menderita. Baru saja melahirkan, harus mengungsi ke Mesir. Kita bayangkan bagaimana seorang ibu yang baru melahirkan harus membawa anak yang baru dilahirkannya itu menuju pengungsian. Jarak dari Bethlehem ke Mesir itu bukanlah jarak yang dekat. Itu jauh. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang ibu yang baru melahirkan itu harus menjalani pengungsian ke Mesir. Jadi Bunda Maria itu sungguh menjadi guru bagi Santa Faustina. Wah, penderitaanku ini belum seberapa daripada apa yang dialami oleh Santa Perawan Maria. Sehingga Santa Faustina itu begitu kuat. Dia begitu mengalami kekuatan karena Bunda Maria sebagai gurunya telah juga mengalami penderitaan yang dahsyat dalam mengandung Yesus, dalam melahirkan Yesus. Dan kita lihat juga nanti dalam peristiwa disalib, Bunda Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus, menyaksikan penderitaan anaknya sendiri. Maka dikatakan oleh Simeon, bernubuat Simeon pada waktu anak Yesus itu dibawa, dia mengatakan, sebilah pedang akan menembus jiwamu. Pedang akan menembus jiwamu. Dan kita lihat bagaimana memang Bunda Maria itu menjadi guru dalam penderitaan. Kita lihat Santa Faustina dalam kehidupan membiaranya, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Baik penderitaan fisik, dia sakit, banyak sakitnya. Dia juga sering disalahpahami oleh para suster yang lain. Dia juga sering dikucilkan oleh saudari-saudarinya. Dan begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Santa Faustina. Tapi Santa Faustina tetap kuat. Bunda Maria sudah menjadi pelindung, menjadi instruktur, telah menjadi guru bagi saya. Dengan itu, dia begitu mengalami kekayaan hidup rohani karena belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria katakan, Bunda Maria sungguh-sungguh adalah instruktur bagiku. Dia guru bagiku. Dia mengatakan dalam catatannya nomor 620, Bunda Maria itu senantiasa mengajariku bagaimana hidup bagi Tuhan.
Bagaimana hidup bagi Tuhan? Ini luar biasa. Kita membayangkan bagaimana kita sebenarnya harus hidup bagi Tuhan. Kita harus banyak belajar dari Santa Perawan Maria. Banyak belajar dari Santa Perawan Maria. Kita melihat ya, dalam setiap gambar dan ikon Santa Perawan Maria, selalu digambarkan bahwa bibir Bunda Maria itu mungil. Mungil, ya. Tidak seperti saya terlalu lebar ya. Suara saya mungkin juga terlalu kuat sekali. Mungkin membangunkan orang yang mengantuk. Tetapi yang mau dikatakan adalah kalau kita melihat misalnya Bunda Maria itu bibirnya mungil, digambarkan dalam setiap gambar dan dalam setiap ikon atau dalam setiap patung digambarkan bibir Bunda Maria itu tipis. Artinya Bunda Maria itu lebih banyak merenungkan daripada berbicara. Dia lebih banyak belajar dari seluruh peristiwa yang dia hadapi. Lebih banyak belajar dari itu. Jadi Santa Faustina kita meneladani Bunda Allah. Maka dengan dikatakan oleh Santa Faustina, dengan demikian, dan melalui Bunda Maria, melalui teladan Bunda Allah, aku semakin tahu, aku semakin mengenal Allah secara lebih mendalam. Dengan meneladani Bunda Maria, Santa Faustina semakin mengenal Allah, semakin mendalam. Dan secara khusus, pada setiap komuni, dikatakan oleh Santa Faustina, dia selalu mohon dulu Bunda Allah untuk menolong dirinya, mempersiapkan jiwanya bagi kedatangan putranya. Mengapa begitu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih? Karena yang pertama sekali menyambut Yesus Kristus itu di dalam tubuhnya, Allah yang menjadi manusia itu, menjadi daging adalah Bunda Maria. Bunda Maria yang pertama sekali menerima sabda Allah itu menjadi daging. Maka setiap kali doa Angelus kita ucapkan, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan itu juga dikatakan oleh penginjil Yohanes, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Jadi Bunda Maria yang pertama sekali menyambut Kristus di dalam rahimnya, di dalam tubuhnya sebagai manusia, sebagai daging. Bunda Maria yang pertama sekali mengandung Yesus di dalam dirinya. Maka Santa Faustina memohon kepada Bunda Allah agar mempersiapkan jiwanya untuk menyambut kedatangan Yesus dalam dirinya, dalam komuni itu. Bunda Maria, bantulah aku agar aku siap menyambut putramu di dalam tubuhku. Karena dengan menyambut komuni itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menerimanya dalam diri kita, menyambutnya, menyantapnya menjadi santapan bagi kita, kita mengandung Yesus dalam diri kita. Dia tinggal dalam diri kita. Sebagaimana dia dulu tinggal dalam diri Santa Perawan Maria, masuk ke dalam tubuh Santa Perawan Maria, demikian juga dalam komuni kudus, setiap orang Katolik yang menyambut Allah, menyambut komuni itu, rupa roti itu, dengan demikian juga Allah tinggal di dalam diri kita. Maka dikatakan, kita mengandung Kristus dalam diri kita lewat menyambut dia lewat komuni. Dan kita melahirkan Kristus di dalam hidup kita sehari-hari lewat karya-karya kita. Bunda Allah, Bunda Maria, melahirkan Kristus secara fisik untuk kita. Dan kita melahirkan Kristus lewat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Dengan demikian, Kristus yang kita sambut, yang kita kandung dalam tubuh kita, kita lahirkan dalam perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat kembali, Bunda Maria dikatakan oleh Santa Faustina, mengajarkan kepadanya, Bunda Maria itu mengajarkan kepada Santa Faustina bagaimana mengasihi Tuhan. Nah ini ya, bagaimana mengasihi Tuhan sebenarnya. Santa Faustina belajar dari Bunda Maria. Dan Bunda Maria memberikan ajaran itu kepadanya. Bagaimana mengasihi Tuhan dari lubuk hati yang terdalam. Dan bagaimana melaksanakan kehendaknya yang kudus dalam segala hal. Nah, jadi Bunda Maria itu mengajarkan kepada Santa Faustina dengan cara hidup Santa Perawan Maria sendiri. Bunda Maria mengajarkan kepada Santa Faustina, dan Santa Faustina
dapat menangkap itu dari kehadiran Bunda Maria. Seperti saya katakan tadi, pada saat Bunda Maria itu menyambut berita gembira dari malaikat itu, dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Dan setelah dia mengatakan bahwa dia menerima pesan itu, dia bertanya lagi kepada Santo Gabriel, kepada malaikat itu, bagaimana mungkin itu terjadi? Saya belum bersuami. Kemudian dengan keterangan Santo Gabriel, malaikat agung itu, Roh Kudus akan turun atasmu, dia akan menaungi kamu, dengan demikian anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah, dan namailah dia Yesus. Kita melihat bagaimana Santa Perawan Maria yang polos itu, yang masih muda belia itu, menyambut tugas raksasa itu di dalam hidupnya. Seandainya Santo Yosef tidak bersama dengan Bunda Maria itu telah mati dirajam. Karena melalui hukum Taurat, seorang wanita yang mengandung tanpa suami, itu memang hukum yang diberikan kepadanya adalah hukum rajam, berarti dia sudah berzina atau melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah. Maka tanpa Santo Yosef, Bunda Maria akan mengalami penganiayaan. Syukurlah Santo Yosef datang membantu Santa Perawan Maria. Tetapi kita lihat pada saat itu Bunda Maria tidak memikirkan banyak hal. Allah yang telah memanggilnya, maka Allah melakukan sesuatu baginya. Pasti Allah akan membantu saya dalam tugas ini. Maka dikatakan Bunda Maria itu mengajarkan kepada Santa Faustina bagaimana mengasihi Tuhan dari lubuk hati yang terdalam. Allah yang memanggil, Allah yang mengutus, Allah yang memberi tugas. Dan dengan melaksanakan kehendak Allah itu, saya telah belajar lebih banyak dari Santa Perawan Maria yang menerima segala tugas perutusan dari Allah. Kita melihat Bunda Maria itu mengajarkan kepada Santa Faustina makna ketulusan hati, kesungguhan dalam beriman kepada Allah. Dan dalam penglihatan-penglihatan batin Santa Faustina, dalam buku harian nomor 330, dikatakan bahwa Santa Perawan Maria berkata kepada Santa Faustina, "Aku bukan saja ratu surga." Dikatakan. Jadi, misalnya, kalau kita menganalisis arti kata ratu, artinya ratu itu kan memerintah. Memerintah, memberi instruksi, mengajarkan, menghukum, kau ini tidak taat, kau dihukum. Nah, kau ini tidak benar, kamu harus melakukan hal ini sebagai hukumanmu. Seorang ratu biasanya sama seperti raja memiliki wewenang untuk menghukum. Memiliki wewenang untuk menghukum. Jadi ratu itu memiliki wewenang untuk menghukum kita sebenarnya. Tetapi dikatakan oleh Bunda Maria kepada Santa Faustina, aku bukan saja ratu surga, melainkan juga bunda belas kasih. Aku bunda yang berbelas kasih. Dan bukan hanya bunda yang berbelas kasih, yang jauh dari kehidupan manusia, untuk menyatakan kedekatannya kepada Santa Faustina, Bunda Maria mengatakan, melainkan juga bunda belas kasih dan bundamu. Dan di sini kita melihat ada relasi pribadi antara Bunda Maria dan umat manusia, bukan hanya kepada Santa Faustina. Santa Perawan Maria mengatakan, aku bukan saja ratu surga, melainkan juga bunda belas kasih dan bundamu. Maka adakah seorang ibu yang ada di antara kita yang hadir pada malam hari ini yang tidak memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya? Adakah seorang ibu dari antara kita yang tidak memberikan yang terbaik kepada putra-putrinya, kepada keluarganya, kepada suaminya? Tak seorang pun. Semua kita, apalagi kaum ibu yang ada di sini, bertekad, berjanji, berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Nah, kita lihat bagaimana Santa Perawan Maria mengatakan, aku bukan saja ratu, tapi juga bunda yang penuh belas kasih. Dan juga ada relasiku dan relasimu dan relasiku. Kita sama. Kita sama berhubungan seperti putri, putra, dan bundanya. Aku bunda belas kasih dan juga bunda. Maka dikatakan oleh Santa Perawan Maria juga kepada Santa Faustina dalam nomor 449 dikatakan,
Aku bunda bagi kalian semua. Bunda bagi kalian semua. Dan dikatakan oleh Santa Perawan Maria, syukur kepada kerahiman Allah yang tidak terselami. Tidak terselami, bagaimana kita bisa mengerti keagungan Allah itu. Bagaimana kita bisa mengerti belas kasih Allah itu. Bagaimana kita bisa mengerti Bunda Maria itu bunda kita semua. Kita yang berkumpul pada malam hari ini pun sekarang saya lihat jumlahnya ini 99 orang. Tadi sampai 106 orang. Bunda Maria itu bunda kita semua. Itu masih kelompok kita di sini. Belum kelompok Indonesia, belum kelompok Asia, dunia. Maka dikatakan juga Bunda Maria itu sebagai Ratu surga dan bumi. Bunda semua orang. Bunda belas kasih bagi kita. Kita membayangkan bagaimana dahsyatnya kebaikan Allah dan tidak bisa kita selami. Jadi dikatakan oleh Santa Perawan Maria, aku bunda kalian semua. Tapi kalian tidak bisa memahami itu. Tapi syukurlah kerahiman Allah yang tidak terselami itu. Kita imani dan kita hayati. Bila hal itu bisa kita mengerti seluruhnya, maka tidak menarik lagi. Yang kita pahami seluruhnya, membuat kita tidak ada lagi jiwa untuk bertanya, untuk penasaran, untuk menggali, untuk mendekat lebih jauh lagi. Tapi setiap hal yang misteri itu, yang tak terselami itu, selalu menarik batin kita untuk semakin memahaminya, untuk semakin dekat kepadanya. Tapi semakin kita mendalami kerahiman Allah itu, kebaikan Allah itu, semakin kita tidak bisa menyelaminya. Semakin kita mengerti, semakin kita tidak mengerti. Semakin kita paham sebagian, semakin lebih banyak lagi yang tidak kita pahami. Dan itulah kasih Allah yang tak terselami bagi kita. Itu dikatakan oleh Bunda Maria kepada Santa Faustina. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat sekarang ada gambar di sini ya. Ada gambar di sini dan Santa Faustina, dan ini adalah disebut sebagai Bunda Maria dari Czestochowa. Kita melihat suatu waktu Santa Faustina diberi kesempatan untuk berkunjung ke santuario ini. Ke santuario Bunda Maria dari Czestochowa ini. Ya. Dan dia berdoa tanpa putus sampai jam 11. Dan di sini katanya di santuario ini, Bunda Allah mengatakan banyak hal kepada Santa Faustina. Dan Santa Faustina menyerahkan kaul kekalnya kepada Bunda Maria. Mempercayakan seluruh hidupnya, kaul-kaulnya kepada Bunda Maria. Karena Santa Faustina merasakan bahwa dia adalah anak dari Bunda Maria. Dan Bunda Maria tidak pernah menolak apapun, siapapun yang datang kepadanya. Kita melihat sedikit keistimewaan dari santuario ini, dari gambar ini. Kalau kita melihat gambar ini, kita melihat gambar disebut ini juga sebagai Madonna hitam, ya, Madonna hitam. Kalau misalnya Bunda Maria yang kita lihat selama ini, misalnya atau yang kita tahu Bunda Maria di Fatima atau Bunda Maria di Lourdes, terjadi identik karena penampakan-penampakan. Misalnya Santa Perawan Maria menampakkan diri di Fatima kepada 3 gembala, Jacinta, Lucia, dan Francesco. Kemudian kalau Bunda Maria di Lourdes, penampakannya kepada Santa Bernadetta Soubirous. Jadi kisah yang sangat menarik dari gambar Madonna hitam yang ada di Polandia ini, Czestochowa ini, bukan soal penampakan. Tidak ada penampakan di sini. Tapi yang istimewa adalah bahwa dikatakan oleh legenda dan tradisi bahwa gambar ini, ikon ini dilukis langsung oleh Santo Lukas penginjil. Santo Lukas yang menulis Injil. Dan dikatakan oleh legenda dan cerita bahwa pada saat Santo Lukas melukis gambar ini, Santo Lukas bersama dengan Bunda Maria, Bunda Yesus sendiri. Jadi katanya Bunda Maria itu duduk sambil bercerita kepada Santo Lukas tentang Yesus. Bagaimana kisah kasih
Bunda Maria dan putranya Yesus pada masa kecilnya. Jadi Bunda Maria itu mengisahkan kehidupan Yesus kepada Santo Lukas, pengarang Injil. Jadi luar biasa dari gambar ini, bahwa gambar ini katanya dilukis oleh penginjil Lukas sendiri. Dan dilukis di rumah Bunda Maria sendiri katanya. Di rumah Bunda Maria sendiri. Maka kita bisa membayangkan bagaimana penghayatan dari Santo Lukas pada saat melukiskan gambar ini. Nah, kemudian dikatakan juga oleh oleh sejarah bahwa lukisan Bunda Maria ini disembunyikan pada masa penganiayaan umat Kristen oleh Kekaisaran Roma. Jadi pada saat Kekaisaran Roma itu menyiksa orang-orang Kristen, lukisan ini disimpan. Ya, disimpan. Tetapi setelah orang Kristen, Kekaisaran Roma menjadi Kristen di bawah Kekaisaran Konstantinus, maka Ibu Konstantinus pada tahun 326 pergi ke Yerusalem dan menemukan gambar lukisan ini. Lukisan ini ditemukan oleh Santa Helena dan kemudian dia menyimpannya, dan kemudian kita tahu bahwa gambar ini sekarang disimpan di Czestochowa. Ya, karena katanya ada juga terjadi di sana cerita bahwa 1000 tahun kemudian Jasnagora menceritakan bahwa lukisan Bunda Maria tersebut berada dan menjadi milik Pangeran Boleslaw Opolis, ya. Karena pada saat itu katanya perang sedang berkecamuk di sana, dan sebuah panah musuh masuk lewat jendela dan menancap tepat di leher lukisan tersebut. Nah, dan hati dari pangeran itu begitu sedih karena lukisan Bunda Maria yang sangat luhur itu dirusak oleh musuh. Oleh sebab itu, dia ingin agar gambar ini, ikon ini disimpan di tempat yang lebih aman. Tetapi pada saat dia mau membawanya dari Czestochowa, kudanya tidak mau bergerak. Kuda tidak mau bergerak. Dan dari situ pangeran itu mengatakan bahwa gambar ini tidak diizinkan oleh Bunda Maria dilepaskan dari Czestochowa. Dan banyak mujizat terjadi di sini. Dan Bunda Maria dari Czestochowa ini, lukisan Madonna hitam ini, disebut sebagai pelindung Polandia dalam peperangan. Jadi seluruh peperangan, dalam peperangan, Bunda Maria yang selalu melindungi mereka. Karena Bunda Maria katanya tidak ingin meninggalkan anak-anaknya di Polandia. Jadi gambar ini sangat juga mempengaruhi devosi Santa Perawan Maria, Santa Faustina kepada Santa Perawan Maria. Terjadi banyak mujizat dengan gambar ini. Mujizat perlindungan Bunda Maria kepada anak-anaknya dalam peperangan terjadi juga pada tahun 1655. Waktu itu terjadi perang besar antara Polandia dan Swedia. Swedia dengan 3.000 prajurit berhasil mengepung Czestochowa yang hanya berkekuatan 200 prajurit. Pertempuran berlangsung selama 40 hari, dan selama 40 hari itu pula rakyat Czestochowa tak henti-hentinya berdoa kepada Bunda Maria. Bunda Maria mendengarkan jeritan anak-anaknya dan membantu Polandia memukul mundur Swedia. Kita bisa membayangkan 200 prajurit Swedia mengalahkan 200 prajurit Polandia mengalahkan 3.000 prajurit Swedia. Suatu hal yang mustahil. Tapi karena Bunda Maria memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Jadi kita melihat gambar ini, ada bekas luka di pipi Bunda Maria. Ini juga hal yang khas dari pipinya itu. Ini adalah bekas tusukan pedang. Jadi disabet wajah Bunda Maria itu. Dan anehnya katanya sudah beberapa kali ini diperbaiki, dibuat kembali, tapi tidak pernah bisa hilang. Selalu kembali seperti itu. Hal itu mau mengatakan bahwa Bunda Maria turut merasakan penderitaan manusia. Bunda Maria turut merasakan penderitaan kita, penderitaan siapapun yang selalu datang mengadu kepadanya. Dan dia tidak mau meninggalkan
umatnya di Polandia dan ingin selalu bersama dengan umatnya di Polandia. Kita melihat bagaimana tempat Santora yang kudus ini juga sangat dicintai oleh Santo Yohanes Paulus II, Paus Kerahiman Ilahi yang mengkanonisasi Santa Faustina sendiri dan juga mengkanonisasi Santo Padre Pio. Kita tahu bahwa Santo Yohanes Paulus II juga berasal dari Polandia, tetapi bukan dari Częstochowa. Tapi kita melihat bagaimana devosi Santo Yohanes Paulus II juga sangat kuat kepada Santa Black Madonna, Santa Maria yang hitam ini. Dan semakin hitam katanya gambar Bunda Maria ini, itu adalah karena pendupaan yang sering sekali dibuat. Pendupaan yang sering sekali dibuat kepada Santa Perawan Maria, sehingga wajahnya juga semakin hari, semakin waktu, semakin hitam. Saudara-saudari yang terkasih, itulah sekilas tentang bagaimana devosi Santa Faustina kepada Bunda Maria kita di Częstochowa ini. Dan menurut catatan dari buku harian Santa Faustina, masih begitu banyak dikisahkan tentang Santa Maria, peranannya di dalam hidup Santa Faustina. Dalam buku hariannya ini, kita bisa menemukan banyak sekali kita bisa temukan di sini. Di buku hariannya. Banyak nomor-nomor yang bisa kita lihat di dalam buku harian Santa Faustina ini. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita semakin menyerahkan hidup kita kepada Santa Perawan Maria. Mari kita jadikan dia instruktur kita, guru kita dalam menghayati Injil Tuhan, dalam menghayati kehidupan kita setiap hari. Seperti Santa Faustina, belajar banyak sekali dari Santa Perawan Maria. Allah senantiasa memberkati kita dan tak seorang pun yang bisa masuk ke surga tanpa terlebih dahulu berbicara dengan penjaga pintu surga itu, yakni Bunda Maria. Itulah dikatakan oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Mari kita sering berbicara kepada Bunda Maria, agar jiwa kita dipulihkan dan saudara-saudari kita yang telah meninggal juga mengalami pembebasan. Tuhan memberkati.